Halo guys, kita bertemu lagi. Kali ini kita sampai di pertemuan 2 untuk mata pelajaran informatika SMA. Nah, kali ini kita masih akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Tapi sebelum itu kita lihat terlebih dahulu apa capaian dan tujuan pembelajaran. Nah, kali ini kita masih akan masuk di dalam tujuan pembelajaran yang pertama dan kedua, yaitu bahwa kita akan belajar mengenai diagram alir dan algoritma dan juga notasi algoritmik. Nah, di pertemuan 1 kita sudah belajar ya cara menyatakan algoritma. Itu ada 3, yaitu dengan deskriptif, flowchart, dan juga pseudocode. Nah, di samping adalah flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, apakah masih ingat Anda ya, untuk membuat flowchart kita harus tahu simbol-simbolnya. Nah, untuk awal dan akhir itu adalah menggunakan simbol oval ya. Ini mulai dan juga nanti di bagian akhir untuk selesai. Kemudian untuk menghitung luas persegi panjang kita perlu memasukkan panjang dan lebar di sini. Jadi panjang dan lebar itu sebagai input. Nah, setelah itu baru kita memproses ya dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Ini simbolnya adalah menggunakan simbol persegi panjang. Dan kemudian berikutnya adalah menampilkan luasnya. Tentu saja luas yang di sini adalah memanggil luas yang sudah kita hitung dalam proses sebelumnya, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian setelah itu nanti selesai. Ya, ini adalah sebuah cara ya untuk menuliskan algoritma, yaitu menggunakan flowchart ya atau diagram alir. Nah, berikutnya ini adalah flowchart untuk menghitung perkalian dua buah bilangan. Nah, tentu saja kita mulai dari mulai. Kemudian karena kita akan menghitung dua buah bilangan, maka masukkan sembarang bilangan di sini, misalkan A dan B. Kemudian setelah itu baru dihitung. Hasil sama dengan A kali B. Simbolnya adalah persegi panjang dan kemudian tampilkan hasil, kemudian selesai. Ya, ini adalah sebuah flowchart ya untuk menghitung perkalian dua buah bilangan. Nah, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 1, Anda juga diminta untuk membuat flowchart untuk menghitung mundur bilangan bulat n ke 1. Jadi misalnya bilangan bulatnya 10, berarti ya menghitung mundur dari 10, 9, 8, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir 1. Nah, untuk flowchartnya ini ada di samping ya, jadi dari mulai, kemudian input bilangan bulat sembarang n di sini ya, mau berapapun bilangan bulatnya. Kemudian dicek lebih dahulu ya, apakah n itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, kemudian dicetak ya, misalnya 5 itu kan lebih dari 0, kemudian cetak 5, kemudian n-nya dikurangi 1, n sama dengan n-1, jadi n-nya jadi 4. Masuk kembali ke atas, dicek lagi apakah 4 lebih dari 0, kemudian cetak 4, kemudian n-nya menjadi 4 dikurangi 3, dikurangi 1, menjadi 3, dan seterusnya sampai yang terakhir misalnya di sini 1 ya, 1 itu lebih dari 0 ya. Kemudian cetak 1, kemudian n-nya jadi 0. Kemudian balik lagi ke atas, dicek lagi apakah 0 lebih dari 0. Nah, tentu saja tidak. Setelah itu nanti program selesai. Nah, ini adalah salah satu cara menuliskan algoritma untuk menghitung mundur bilangan bulat n ke 1, yaitu dengan cara flowchart. Nah, kita dapat mengembangkan bentuk soal yang lainnya, misalnya menghitung mundur dari 10 ke 20 misalnya gitu ya, menghitung maju misalnya kayak gitu, itu juga bisa. Nanti tergantung dari soal yang ditentukan. Nah, di pertemuan kedua saya minta Anda untuk mengerjakan 3 soal, ya ini satu kelompoknya 2 siswa. Bagian yang pertama adalah buatlah flowchart untuk menghitung keliling lingkaran.
ya. Keliling lingkaran itu apa? Untuk keliling lingkaran itu adalah rumusnya apa? Keliling lingkaran adalah 2πr ya. Jadi P-nya 22/7 atau 3,14, kemudian R-nya jari-jari. Nah, inputnya apa, kemudian prosesnya bagaimana, dan outputnya apa gitu ya. Silahkan ditentukan dalam kelompok. Kemudian yang kedua, buatlah pseudocode. Jadi ini notasi algoritma tapi menggunakan pseudocode ya. Pseudocode itu merupakan salah satu penulisan cara algoritma menggunakan kode-kode yang ada di dalam bahasa pemrograman. Jadi misalnya start, end, proses, dan seterusnya. Nah, tentu saja di sini pseudocode itu kalau kata-kata yang dalam bahasa pemrograman menggunakan huruf kapital, sedangkan untuk yang variabel itu menggunakan huruf kecil. Nah, silahkan Anda tentukan pseudocode untuk menghitung konversi suhu ya dari Celsius ke Fahrenheit. Jika Anda lupa, silakan untuk mencari di Google. Kemudian yang ketiga, algoritma dengan deskriptif ya. Jadi ini dideskripsikan, dan flowchart ya. Untuk yang pertama, membandingkan dua buah bilangan real. Jadi misalnya di input bilangan real A dan B, maka kemudian dibandingkan ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau sama. Jadi ada tiga kemungkinan ya, bisa salah satunya lebih besar, bisa salah satunya lebih kecil, atau bisa juga sama. Kemudian yang 3B, buatlah algoritma dengan deskriptif dan flowchart ya, untuk menentukan apakah sebuah bilangan bulat itu ganjil atau genap. Nah, tentu saja untuk menentukan ganjil atau genap Anda harus paham terlebih dahulu. Bilangan bulat itu disebut ganjil jika apa, dan genap itu yang seperti apa atau bagaimana. Masih ingat kan ya? Jadi bilangan bulat itu ganjil jika dibagi 2 sisa 1, ya kan? Dan disebut genap itu jika dibagi 2 itu sisanya 0. Nah, silahkan Anda buat algoritma dengan deskriptif dan juga flowchartnya. Nah, untuk yang keempat itu adalah soal cerita. Jadi di sini soal membayar bakso ini saya ambilkan dari buku informatika SMA kelas 10. Buatlah sebuah diagram alir atau pseudocode dari proses berikut. Jadi Anda boleh menggunakan flowchart atau menggunakan pseudocode. Sebuah mesin pembayaran otomatis dirancang untuk mampu menangani pembayaran pembelian bakso secara mandiri. Mesin ini mampu untuk memberikan kembalian ya, kembaliannya dalam bentuk uang kertas atau uang logam. Mesin akan menerima 2 buah masukan. Jadi masukannya adalah total bayar dan jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Apabila jumlah uang yang dibayarkan lebih atau sama dengan total bayar, maka mesin akan menghitung kembalian yang harus diberikan kepada pelanggan. Ya, jadi kembalian rumusnya apa? Rumusnya adalah jumlah uang ya dikurangi dengan total bayar. Apabila terjadi sebaliknya, maka mesin akan mengambilkan apa? Uang yang dibayarkan kurang. Nah, silakan Anda buat flowchartnya ya, atau menggunakan pseudocode juga boleh. Nah, ini contoh inputnya. Kalau total bayarnya 10.000, jumlah uangnya 15.000, maka nanti mesin akan mengambilkan kembalian yaitu 5.000. Tetapi kalau total bayarnya itu kurang dari jumlah uang, maka uang yang Anda bayarkan kurang. Nah, seperti itu. Nah, kalau total bayar sama jumlah uangnya sama bagaimana? Berarti tidak ada kembalian atau kembaliannya sama dengan. Nah, silahkan Anda tentukan. Jadi di sini inputnya ada 2 ya, yaitu total bayar dan jumlah uang. Kemudian nanti menggunakan simbol dalam flowchart itu adalah decision ya, yang bentuknya belah ketupat. Ditentukan mana yang lebih besar, total bayar atau jumlah uang. Nah, jika total bayar lebih dari jumlah uang, bagaimana? Jika kurang,